Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang. Horas. Horas. Ada pantunnya, ada panjutannya? Nggak ada ya? Cakep. Cakep nggak dong? Hari ini kita kedatangan sosok-sosok yang tidak asing lagi di mata kita sebagai penonton dan netizen ya. Wajah-wajahnya sering menghiasi poster-poster di bioskop, asik. Karena kita sudah kedatangan cast yang akan tayang sebuah film drama komedi keluarga yang akan tayang di tanggal 26 September 2024 dengan judul Tulang Belulang Tulang, dan hari ini sudah hadir bersama saya para castnya. Tepuk tangan dulu dong. Boleh diperkenalkan pakai mic-nya, monggo silakan diperkenalkan dirinya masing-masing. Halo, saya Atika Hasiholan. Saya berperan juga Iya dong. Oke, Atika Hasiholan berperan sebagai Latte Rina, Mami Latte di dalam film Tulang Belulang Tulang. Ini kayak lebih rame daripada acara Tukul ya? Iya memang. Oke loh. Halo, saya Tasya Siaan, berperan sebagai Cia di film Tulang Belulang Tulang. Yeay. Halo Tasya. Halo Mbak Cia. Yang terakhir. Halo semua, kenalin aku Cornel Deak. Aku berperan sebagai Alon di Tulang Belulang Tulang. Yes, itu dia teman-teman. Ada Atika, Tasya, dan juga Cornel di Bisnis Indonesia. Film Tulang Belulang Tulang. Sudah lihatkah trailernya teman-teman? Ayo. Salah nih nanya nih, briefing. Pelanggaran nih Kak. Pelanggaran. Nggak apa-apa, mic-nya dipegang aja loh. Jadi biar nggak susah gitu. Boleh dikasih tauin, diceritain ini film Tulang Belulang Tulang. Aku sudah lihat trailernya, dan memang sangat memanjakan mata, terutama di bagian pemandangan alamnya ya. Ada adegan-adegan road trip di sana, dan itu seru banget. Boleh diceritain sedikit sinopsis dari filmnya, mungkin dari Kak Atika? Oke. Jadi buat yang non Batak nih, harus tahu nih. Tolong dong. Nah, jadi film Tulang Belulang ini menceritakan tentang drama keluarga sebenarnya ya. Tapi berceritanya mengenai sebuah upacara adat namanya Mangokal Holi. Nah, kalau bagi orang Batak, Mangokal Holi itu adalah upacara tradisi tertinggi ya. Tertinggi, termahal, udah deh pokoknya selesai deh hidup lo, udah oke lah gitu. Kalau lo udah bisa memangokal Holi kan leluhur gitu, kakek, nenek, ibu, bapak gitu ya. Kasta tertinggi tuh ya. Iya, udah kaya banget ya, udah. Oke. Jadi Mangokal Holi ini penyatuan tulang belulang leluhur kita, nenek sama kakek, pokoknya keluarga lah gitu ya. Nah, ceritanya kami ini keluarga dari Batak Bandung. Batak Bandung mau bawa tulang belulang opungnya mereka ke Samosir, ke Toba. Nah, pas perjalanan kita ke sana, ternyata tulang belulang yang kita taruh di dalam koper ini hilang. Nah, ceritanya tuh dimulai dari situ, bagaimana pencarian untuk mengembalikan tulang belulang opung kami yang hilang. Aduh, aku lihat lagi videonya lucu lagi, kaget sih. Ini ada di trailernya, jadi boleh aku ceritain dikit ya. Begitu buka koper, yang ada kan hair dryer gitu ya kalau nggak salah ya. Bukan hair dryer sih. Apa sih yang warna pink itu? Apa sih Kak? Apa sih yang warna pink itu? Apa ya, Mi? Nanti lihat sendiri di trailernya ya. Nah, ini kan film yang mengangkat budaya ya, cerita budaya. Sebenarnya latar belakang akhirnya tercipta cerita ini tuh apa sih pesan yang ingin disampaikan dari film Tulang Belulang Tulang ini? Nah, sulit nih pertanyaan kedua. Silakan Tasya. 3 SKS ini memang pertanyaan. Pertanyaannya apa tadi? Pesan yang ingin disampaikan dari film ini, karena kan ini ceritanya latar belakangnya mengangkat budaya juga ya, gitu. Sebenarnya apa sih yang pesan yang ingin disampaikan dari film ini? Iya, kalau menurut aku pribadi, cerita dari film ini tuh sangat komplit banget. Jadi terlebih lagi banyak banget makna-makna apa arti dari keluarga itu yang akan didapetin setelah nonton film Tulang Belulang Tulang ini. Bahwa keluarga itu
ya namanya keluarga pasti ada masa sulit, masa senang, masa happy, masa rusuh-rusuh, masa aneh, itu semua ada. Tapi gimana caranya kita bisa saling menerima kekurangan atau kekacauan itu gitu sih. Jadi lebih ke makna keluarga yang sangat dalam, pasti akan terasa hangatnya di film ini gitu. Dan kayaknya banyak yang relate juga ya sama film ini. Nih Anabel aku ya, alias analisis gembel aku. Kayak banyak yang relate karena aku sendiri punya beberapa teman Batak yang kalau acara keluarga rame, Pol. Apakah betul begitu? Bener. Betul ya? Betul. Nah makanya akhirnya mengangkat cerita dengan latar belakang budaya Batak. Nah tapi kalau kita lihat ke belakang lagi, ini ada di Indonesia ini ada beberapa film yang memang mengangkat latar belakang budaya. Kayak kalau kita ingat ada Ngeri-Ngeri Sedap, terus ada Onde Mande dari budaya Minang gitu. Sekarang Tulang Belulang Tulang. Emang lagi hits kah, lagi tren kah di perfilman Indonesia, film-film mengangkat dengan tema budaya seperti ini? Oke, aku sih sebenarnya ya kalau aku melihatnya ini adalah kekayaan Indonesia, ya kan. Kenapa sih Indonesia? Sebenarnya kita memiliki adat istiadat yang beragam, budaya yang sangat beragam. Itu sebenarnya aset kita gitu loh. Aset untuk berbagai macam hal, termasuk di dalamnya adalah sebagai aset untuk penulisan cerita, untuk film gitu kan. Jadi aku rasa kalau dibilang tren bukan tren, tapi itu yang harusnya kita sadari sebagai aset dan kita maksimalkan. Gimana caranya kita juga bisa menggunakan aset kita itu, which is budaya kita yang beragam dan kaya raya dan yang menarik ini, dari mulai budaya secara mistis, budaya keluarga dan lain-lain, banyak banget gitu. Ya sebenarnya aset bisa jadi aset. Nah, semakin banyak mungkin semakin kesini semakin banyak orang yang menyadari potensi itu dan akhirnya membuatnya menjadi film-film. Dan ini salah satu upaya juga, selain aset, salah satu upaya kita juga untuk tetap melestarikan budaya kita. Karena kalau enggak ya anak-anak muda atau di Gen Z, Gen Alpha ke depan mungkin udah nggak akan tahu lagi sama tradisi kita. Nah, kita sebagai, kalau dalam hal ini filmmaker ya, gimana caranya PR kita bikin sesuatu tontonan yang menarik buat mereka supaya mereka juga tetap bisa menghargai dan tetap merasa memiliki adat istiadat yang kita punya. Gitu. Akhirnya ini juga menjadi belajar, benar sih tadi katanya film ini memperkenalkan budaya. Kayak aku aja akhirnya belajar budaya dari Ngeri-Ngeri Sedap gitu kan. Terus dan kayaknya ini juga bisa menjadi satu film media untuk meningkatkan toleransi kita juga, karena melihat sekarang kok kayaknya tahu lah ya, intoleran, ada beberapa, kita menemukan sedikit banyak kasus lah mengenai hal itu gitu. Nah, tapi kalau kita balik lagi ke film Tulang Belulang Tulang ini, sorry aku potong ya. Boleh. Tadi kan ngomongin banyak budaya ya. Mungkin yang unik juga dari film Tulang Belulang ini, kita juga kayaknya belum begitu banyak kita mengangkat tradisinya. Jadi si Mangokal Holi ini tradisi gitu. Jadi itu kalau orang-orang Batak tuh kan udah pasti tahu gitu ya. Kalau komentar-komentar di sosmed, wah gokil, berani banget nih ngangkat tentang Mangokal Holi. Wah akhirnya ada yang ngangkat tentang ini gitu. Emang kenapa sampai ada celetukan, ih berani banget ngangkat? Bukan berani sih, tapi maksudnya belum pernah aja ada orang yang bikin tentang memfilmkan tentang tradisi ya. Kita ngomongin tradisi, bukan budaya. Ya, tradisi yang ada dalam budayanya itu yang akhirnya diangkat di sini. I see. Nah, ini kalau belum lihat trailernya, lihat dulu teman-teman. Di situ mata kita akan dimanjakan di bagian road trip. Ada sesi road trip ya? Road trip, emang isinya road trip. Road trip kan? Itu di mana sih syutingnya? Bagus banget. Syutingnya ada 3 tempat, tapi kita banyak 2 minggu tuh di Danau Toba. Terus ini tempat-tempat yang aku sendiri aja belum pernah datengin waktu syuting. Jadi kayak kita baru lihat tuh pas syuting itu. Kayaknya juga ada beberapa tempat yang belum pernah dipakai syuting sebelumnya. Jadi tempat-tempat baru yang wow banget gitu. Kita bisa lihat gunung, bisa lihat
apa air mancur. Air terjun. Air terjun. Air mancur kan ke atas ya, air terjun ke bawah. Ada air terjun dalam satu tempat gitu. Jadi kamu sendiri terbengong-bengong dong syuting di Iya, sana. terus ada satu bagian yang kita ngerasanya kayak semesta mendukung gitu ya, karena bisa tiba-tiba pas ada pelangi yang kita nggak pikirkan akan muncul di saat itu, tiba-tiba bisa muncul saat ada pelangi beneran gitu. Pokoknya setiap syuting di Danau Toba itu kita kayak terheran-heran, gila nih ciptaan Tuhan keren banget gitu kan. Ternyata ada loh ini di Indonesia gitu, di tempat yang emang banyak yang belum kita jelajahi gitu. Aduh, ini teman-teman kayaknya nonton trailernya nanti aja ya pas udah kerja, takutnya begitu nonton trailernya pengen ambil cuti terus pada liburan Iya, kan. wajib ke Danau Toba. Wajib. Atau yang belum nikah pada udah pengen nikah sama orang Batak. Iya. Halo. Langsung cari mana orang Batak lagi di sini. Oke, tapi kita tuh belum kenalan secara karakter ya. Kalian bertiga tuh di film ini karakternya seperti apa sih? Boleh dari Cornel dulu dengan karakternya sebagai Alon. Alon ini adalah anak kesayangannya Mami Latte, anak yang paling disayang, paling dipeduliin, pokoknya paling-paling deh kan nih. Mami. Iya gitu kan, cuman dia adiknya Kacian, dia sayang juga sama Kacian. Cuman sometimes Alon ini pengen dipercayain lebih sama maminya, karena maminya tuh saking sayangnya bahkan sampai terlihat overprotective banget sama Alon. Padahal sebenarnya mami itu nggak pengen Alon kenapa-napa, karena ada beberapa kejadian di masa lalu yang mami nggak pengen keulang gitu. Tapi pada dasarnya mami itu sayang sama Kacian sama Alon juga. Anak bungsu ceritanya di film ini. Anak bungsu. Aslinya? Iya, nonton juga. Jadi nggak susah dong mendalami karakternya? Ya sedikit banyak sih, mama aku sama Mami Latte itu mirip. Oh. Bahkan sama Mami Atika sendiri pun mirip-mirip. Gitu. Oh, jadi dalam memerankan karakter Alon ini nggak ada tantangan yang berarti gimana-gimana ya? Tantangan pasti ada, Ada. cuman kita jalaninnya enjoy banget sih, enjoy. Apalagi dikelilingi sama aktris aktor keren di film ini, pasti banyak belajar juga kan? Betul, banyak banget insight yang didapat. Itu dia karakter Alon. Nah, kalau karakter Cian? Karakter Cian ini karakter perempuan Batak pada umumnya tertekan. Gimana? Jadi kalau dalam Batak itu biasa aja tuh cowok lah yang lebih diutamakan gitu. Paham. Nah, Cian ini kurang lebih seperti itu. Jadi adiknya lah selalu yang diutamakan, disayang, dijaga gitu. Tapi ya sebenarnya Cian tuh juga disayang, cuman bentuk sayangnya beda gitu sama adiknya ini yang laki-laki. Sayang banget sama orang tuanya, tapi ternyata banyak memendam kekecewaan, memendam apa yang dia pengen aja dia kubur gitu supaya mami seneng. Pokoknya apa supaya mami seneng gitu. Itu dia karakter tertekan ya. Berarti kalimat kata yang tepat adalah tertekan. Kalau karakter Mami gimana Mami? Nah, Mami Latte. kalau ini yang manja, tertekan, ini yang dominan. Kelihatan sih Mami ya. Ya mungkin ini aku nggak bilang semua, tapi ini tipikal keluarga Batak sebenarnya sih, penggambaran dari keluarga kami ini gitu. Si Alon anak laki-laki yang sangat dimanja oleh ibunya dan akhirnya jadi klemar-klemer gitu ya, dan itu banyak terjadi. Tertekan anak perempuan. Jadi ini sebenarnya penggambaran yang banyak terjadi di keluarga-keluarga Batak karena cara berpikir, budaya dan segala macamnya yang akhirnya sampai sekarang pun masih terjadi. Dan itu semua ya si maminya inilah dalam tanda kutip biang kerok. Dilihatnya sebagai biang kerok, tapi sebenarnya apa yang dilakukan oleh mami ini adalah sesuatu yang sangat karena dia sangat mencintai keluarganya, anak-anaknya dan istrinya gitu. Jadi ya kami tipikal keluarga Batak lah. Rusuh gitu. Rusuh rame ya. Rusuh rame. Tapi bagian menarik sih tadi bagian kelemar-kelemar ya. Aku pengen ketawa-tawa. Dimanja terus jadi kelemar-kelemar tuh
Begitu ya ceritanya nanti kamu. Kok dalam banget sih, siapa yang lemar-lemar? Apa? Enggak, nggak apa-apa. Nanti aku jadi penasaran nonton filmnya tanggal 26 kan? Ya, nanti nonton ya. Nah ini film yang mengangkat budaya Batak secara kental. Kalian ngerisetnya gimana nih untuk bisa mendalami karakternya, jalan ceritanya, mungkin ada aksen-aksen atau kalian memang asli Batak kan ya? Iya. Jadi Ada Bataknya. Ada Bataknya. Jadi Asli ada Bataknya. Batak Jawa, Batak Jawa, Batak asli. Batak asli. Ada Tanta Ginting Karo. Ada David Saragi. Namanya udah Saragi ya. Asli. Namanya udah kelihatan ya. Jadi ya kita udah ada latar belakang Batak lah ya. Memang sengaja dari Mbak Atit sama Ria Simanjuntak itu emang mereka dia mau pemerannya sebisa mungkin orang-orang Batak juga gitu ya. Ya udah. Akhirnya inilah yang terpilih. Jadi secara pengkarakteran sulit nggak sulit ya. Kayak nggak tahu deh gimana kamu dengan kehidupan Cian dan Tasya. Soalnya kan sama-sama orang Batak nih, ada Bataknya memerankan orang Batak. Anak perempuan Batak di keluarga beneran Batak. Iya. Nah, bedainnya Ternyata gimana ada tuh? bedanya. Awal-awal waktu dapet Cian ini aku pikir oh ini samalah kayak aku gitu, banyak memendam. Tapi ternyata setelah kita banyak ketemu lebih dalam lagi, Cian ini ternyata jauh lebih tertekan. Nah, ada perbedaan sama kehidupan aku karena aku kan bukan Batak. Ibuku tuh Jawa. Aku bisa bersuara di rumah gitu. Kalau Cian ini nggak banyak bisa bersuara. Jadi ya yang dicari adalah aku harus ketemu orang yang kedua orang tuanya tuh dominan gitu, ibunya. Jadi aku harus ketemu sama ada saudaraku yang mamanya plek kayak Mami Latte, dia nggak punya suara di rumahnya. Ternyata emang kenyataannya setertekan itu cewek-cewek ini yang nggak punya suara di rumah karena ibunya. Cuman aku baru tahu sebenarnya mamanya tuh begini nih supaya dia merasa oh ini anak perempuan harus lebih kuat, harus lebih ini, tapi jadinya anak cowoknya yang dimanja gitu. Aku rasanya pengen kontak teman-teman aku yang Batak deh, yang perempuan, Iya pengen deh, nanya coba deh, mau kayaknya curhat mereka nggak sih butuh gitu. psikolog ya. Iya. Kali ini jadi aku baru tahu akan hal ini sih. Jadi baru ngobrol gini aja ada satu pelajaran yang bisa aku petik gimana nanti di filmnya. Tapi selama syuting kalian ada tantangan terbesar, ada kesulitan apa nggak sih selama syuting? Nggak ada Kita tuh drama-drama readingnya apa kan gitu? lama ya. Jadi kita selama reading ini udah jadi waktu kita pertama kali ketemu nih belum pada kenal, kita disuruh joget-joget sama Kak Atit. Oh iya? Sama Ria Simanjuntak. Rame-rame 20 menitan kita nggak boleh berhenti joget sejelek-jeleknya. Jadi itu bayangin aja ya udah nggak ada malu, urat malu itu udah putus di situ. Setelah itu ya karena hampir setiap hari ketemu, jadinya udah saling kenal satu sama lain, udah terbuka. Jadi nggak ada sesuatu yang harus dipaksakan kayak gini nggak apa-apa nggak ya, itu nggak ada. Udah senormal-normalnya aja sampai Mami Latte itu kalau lagi reading bisa marahin aku. Jadi udah senormal itu. Terus aku bisa marahin Cornel Alon tuh di mana aja kayak adikku beneran. Jadi nggak ada sesuatu yang dipaksakan lagi, udah mengalir aja gitu. Oh, jadi karena mungkin udah disuruh joget-joget itu udah kelihatan jeleknya nih, udah diputus nih urat malunya, gitu ya? Iya, bisa juga dibilang seperti itu. Tapi entah kenapa kita dari hari pertama itu udah langsung deket juga. Maksudnya kayak pembatas tuh udah nggak ada, gitu. Jadi apa keperluan skrip itu kita sama-sama saling ngebantu, saling ngeblend. Dan skrip ini kekuatannya kuat banget, powernya tuh ada. Jadi ke kita tuh jadi ada rasa gitu. Jadi kalau misalnya apa ya, kita jadi bareng-bareng sih semuanya. Kalau misalnya adegan ini gimana gitu, itu kita diskusinya bareng-bareng gitu kan. Dan tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangkan, jadi senatural mungkin aja gimana gitu. Jadi nggak dibuat-buat gitu. Apalagi kalian kan akan bermain bersama Atika ya? Nah itu Iya, dia. itu dia. Aduh. Itu tantangan terbesarnya loh sebenarnya ya. Iya. Gimana perasaannya? Aku mau nanya ke kalian berdua. Wow. Jujur starstruck nggak awal-awal? Kayak ini pada bisa main nggak ya? Aduh deg-degan nih tuh sama gue pulangnya. Bisa ngikutin Facebook? Nggak ya, kayak gitu ya? Enggak. Nggak ya. Tapi gimana? Di apa namanya, ada Tanta Ginting juga yang apa namanya, yang aku juga tahu dia orangnya rame juga kan. Kalian apa namanya,
untuk nyatuinnya tuh selain joget-joget itu apa yang kalian lakukan? Apakah di luar jam syuting kita Iya. makan bareng? Sebenarnya ini yang sangat gini, tiap sutradara itu kan treatmentnya beda-beda ya. Ini yang sangat kita semua apresiasi banget dari Atit sama Ria Simanjuntak, sutradara dari film ini. Dia tuh dari awal banget sampai akhir, sampai sekarang pun masih benar-benar ngerangkul kita gitu. Jadi benar-benar dari mulai reading, dari mulai ngebedah karakter, dari mulai segala macam, benar-benar kita dituntun sama Atit, panggilannya Atit. Bagaimana kita supaya kompak, selalu aja dipikirin sama dia cara-cara itu, seperti ya salah satunya mari bareng. Terus ada kita kayak outing sama-sama ke Lapo gitu. Itu Mami yang bawa mobilnya. Kita berdoa di dalam mobil. Gokil, Mami. Ada hal-hal yang di activities yang memang menjadi perhatiannya Atit, yang memang untuk sengaja untuk bisa menguatkan Bonding kalian. bonding kita gitu. Dan aku sebagai seorang pemain sangat menghargai banget sutradara yang seperti itu, karena nggak semua seperti itu. Ya. Akhirnya ya sampai sekarang kan masih bondingnya itu dapat ya. Nah ini karena ini adalah ada beberapa pertanyaan titipan ya kakak-kakak. Mendingan daripada aku kasihkan ngobrol, kita lepaskan saja, kita izinkan kesempatan teman-teman dari Hype Abis yang mau bertanya, silakan. Wah, yang paling hype nih. Ini yang paling hype, silakan. Hype banget, Hype abis gitu. Kakak semuanya selamat ya, ini nanti ditunggu 26 September. Perkenalkan aku Presiden mungkin aja ya. Aku sebenarnya ingin sedikit bertanya sih, kita tahu kan film Tulang Berulang Tulang ini kan jebolan program Indonesia ya kalau tidak salah kan, saya inkubasi untuk perusahaan pasca berusaha. Kalau dari teman-teman sendiri, Kak Atika, kemudian Tasya dan Kornel, proses produksi itu seperti apa sih? Kita tahu kan ini berangkat dari 2023 kalau tidak salah. Kemudian sekarang sampai September kan, hampir selama 1 tahun itu. Kemudian tadi Anda bertiga sempat mengatakan memiliki kedekatan kultural dengan keluarga Batak ini. Seberapa dekat kalau boleh tahu yang kedekatan kultural tadi untuk mencoba masuk ke ranah artistik perfilman, dan komunikasi seperti apa sih dengan Kak sama Ria ya? Atit itu nggak akhirnya proses ini bisa berlangsung ya 1 tahun, mungkin cukup lama, tidak kurang gitu Pak. Mungkin itu dulu sih. Terima kasih. Proses Beda ya pertanyaannya. Pertanyaannya jadi yang mana dulu? Silakan. Kalau untuk teknisnya detail mengenai Indonesiana saya nggak tahu ya, tapi memang waktu kita mulai reading ya, nerima skrip ini, memang kita udah tahu kalau ini adalah pemenang Yeah. dari Indonesiana dan juga didukung oleh Kemendikbud. Ya udah, itu yang kita tahu gitu kan. Kalau untuk aku jujur surprise juga gitu ya. Kemendikbud. Oh, mereka mendanai film yang seperti ini ya. Karena memang walaupun ini film tentang budaya, cuma banyak banget sebenarnya yang dalam tanda kutip nyeleneh. Tapi nyelenehnya itu emang Batak banget sih sebenarnya. Jadi aku pikir kan kalau dari Kemendikbud harus yang formal budaya atau yang pada umumnya kita tahu bagaimana gitu ya. Nah, ya paling itu sih kalau dari aku gitu. Ini kalian bertiga kan juga tadi memiliki latar belakang kultural Iya. keluarga Batak. Batak. Seberapa dekat itu kan kalian memiliki apa ya? Semacam background lah untuk kemudian mengeksplorasi itu ke ranah sinetron gitu. Bahkan juga eksplorasinya itu juga kembali ke keluarga sendiri atau seperti apa, kan itu juga menarik. Oke. Gimana akhirnya bisa ke film gitu? Nggak mengeksplorasi tetap salah lagi dia. Itu dong. Aku abis ini udahan ya, tolong nggak mau lagi. Kalau aku pribadi waktu baca skripnya Tulang Berulang Tulang, nggak jauh beda dengan keluargaku. Kerusuhan keluarga besar ya, kerusuhannya tuh sama. Jadi ya itu tadi yang aku ceritain sebelumnya,
aku mengeksplorasinya ngeliatin keluarga-keluarga ini nih, gimana sih si cewek-cewek, khususnya cewek-cewek Batak ini survive dalam keluarganya ini, dalam kehidupan berkeluarganya ini. Terus cara bicaranya kita tuh juga gimana ya, bukan perkara nada doang gitu, tapi tutur kata ke orang tua, tutur kata ke adik itu bisa berubah total gitu. Karena mungkin kalau ke ibu, ke bapak hormat banget, tapi kalau ke adik bisa seenak-enaknya aja gitu. Makasih ya. Terus tutur kata ke tulang itu kalau di Batak sangat dihormati adiknya mama ini gitu. Jadi kita biasanya memang jauh lebih dekat sama tulang, karena tulang akan ngasih apa aja yang kita mau gitu. Tapi ibu sama kakak sama adik ini, tulang dan mama kita bisa ribut gara-gara itu. Jadi itu sih yang bisa dilihat, dieksplorasi dalam keluarga. Kalau aku sih sama ayah kecil. Ini tapi benar, riset yang paling dekat kan itu ke keluarga ya. Karena aku pun papa Batak, mama Batak. Jadi bisa melihat dari dua sumber kan. Cuman balik lagi yang kayak Mami bilang dari awal, Kak Atit itu benar-benar support juga. Kak Atit itu benar-benar setiap hari, setiap reading itu nggak pernah absen, selalu hadir. Jadi eksplorasi itu pribadi sendiri ada gitu, tapi rame-rame juga ada. Jadi Mami itu gimana ya, Alon itu gimana ya, manjanya tuh segimana ya gitu kan. Kalau Kacian itu untuk keluarga Batak segimana ya, porsinya, levelnya itu gimana. Jadi kita sama-sama riset, sama-sama mencari tahu gitu sih. Lebih ke apa ya, kalau aku sih ini kita emang udah keluarga banget, jadi ngapa-ngapain tuh bareng-bareng gitu loh. Bahkan kalau nggak ketemu pun di grup kita chat-chatan gitu kan, saling share dari platform TikTok, Instagram atau apa. Kalau nari itu seperti ini, kalau kayak gini tuh ngasih ketika lagi nari nortor dan lain sebagainya gitu sih. Aku boleh terkait kan? Karena salah satu aktor yang mungkin cukup banyak berkecimpung di dunia kesenian ya, Pak Landung. Ini kan beliau sudah lebih dari 5 dekade gitu. Dia Batak juga gitu. Kemarin aku menonton pendasan 50 tahun itu. Kalau dari Katika ya, proses seperti apa hingga akhirnya bisa apa itu? Coba minum dulu. TikTok seperti apa sih yang mungkin bisa Katika atau teman-teman serap dari Pak Landung gitu, karena beliau kan juga cukup kuat dari segi perisanan bahasa ya, dia dikenal sebagai aktor teater yang banyak melisankan bahasa gitu, dari bahasa menjadi bahasa lisan gitu. By the way, belum nonton trailer kita ya? Aku sudah nonton dan broadcastnya. Oh ya, Pak Landung main juga di film kita? Iya. Apa ya? Pertanyaannya dalam nih masnya. Aku sih yang pasti gini, kalau teman-teman di sini belum begitu banyak tahu Pak Landung ya. Kalau aku mungkin karena usia dan juga aku dari latar belakang teater, aku lebih mengenali mereka, mengenali beliau. Tapi sebenarnya pengen apa Mas? Gue jadi bingung deh. Seberapa jauh kita belajar dari dia? Bagaimana? Akan pasti ada proses berbagi share pengetahuan, knowledge gitu kan, bagaimana? Gini ya, beda-beda sih Mas, tergantung aktor seniornya. Ada mereka yang kita bisa belajar banyak dari mereka tanpa mereka ngajarin. Ada yang emang gak suka menggurui aja, mereka emang pengen jadi teman aja. Ada yang ketika mereka kita tanya, ya mereka jawab gitu. Kalau aku, kalau Pak Landung memang selama proses syuting kemarin, beliau memang ada sosok sebagai opung kami gitu. Kita nggak ngulik-ngulik gimana ya cara pemeranannya, opung share dong ini gitu. Kalau kita ngomong bagian sejauh mana kita bisa mempelajari dari opung Landung Simatupang, mungkin kalau teman-teman ini belum pernah nonton teaternya atau segala macam, jadi nggak bisa juga. Jadi lebih he was just being present as his character, dan ya udah kita menjadi keluarga di situ. Dan biasanya kalau aku pengalamanku sama yang senior, bagaimana kita berada di gini Mas, belajar itu kan bukan berarti harus ngasih tahu A, B, C. Dari bagaimana kita melihat keprofesionalan mereka, bagaimana mereka menyikapi project ini, pekerjaan yang sedang mereka hadapi, karakternya. Itu tuh secara langsung nggak langsung kita juga banyak menyerap.
Jadi kesempatan untuk bisa bekerja sama dengan aktor-aktor senior itu disadari atau tanpa disadari itu pasti berpengaruh ke kita. Yes. Banyak yang bisa kita pelajari dari situ. Gitu. Seberapa besar peran Kak sama Maria dalam hal ini untuk mencoba mengelaborasi teman-teman semua ini? Maksudnya? Peran sutradara dalam hal ini dan melihatnya. Banget. Kan tadi udah dibilangin dari awal dia nggak ngelepas kita hands on banget gitu. Total jadinya, total emang bener 100% buat kita semua gitu. Kak Atit itu awal-awal kita one on one terus. Yeah. Kalau aku pribadi waktu aku datang, karena aku ada adegan nyupir juga, Kak Atit bilang lah, Tasya kita one on one-nya pergi yuk ke tempat lain, kamu yang nyupir. Dari situ aja dia udah ngasih lihat aku bahwa kamu nanti akan nyupir, kamu gini ya nyupirnya, aku nggak boleh ngebut-ngebut nyupir. Terus sampai di sana sedetail itu dia, sampai masalah politik pun dia bahas sama aku. Jadi sebagai Tasya, pandangan kamu terhadap politik gimana? Tapi sebagai Cian, pandangan kamu gimana? Terus sebagai Tasya, kamu minum-minum boleh nggak sih di luar? Tapi kalau sebagai Cian gimana gitu? Jadi itu membuat aku tahu, oh perbedaannya Tasya dan Cian tuh ini, sedalam itu. Halo semuanya. Halo. Saya Chelsea mau tanya, kalau saya lihat dari trailer sebenarnya ini film akan cukup emosional. Saya ingin tahu sebenarnya dari pemain ketika menghadapi scene emosional itu persiapannya seperti apa sih? Apakah menyendiri atau ada ritual khusus gitu? Terima kasih. Aku nggak tahu kalau yang lain ya, cuman kayaknya sama sih. Balik lagi, kita ini dari awal banget udah nyatu, udah kayak keluarga. Jadi ketika kita menghadapi scene berat atau golden scene, itu kita udah dalam, udah kayak tersetting gitu loh. Oh ini scene-nya hari ini seberat ini, tiba-tiba ketika udah mau take, udah ngeblend aja gitu. Ya latihan sekali 2 kali, habis itu udah langsung ngeblend, ya akhirnya lancar gitu loh. Jadi kalau lebih ke bareng-bareng sih, nggak sendiri-sendiri gitu sih. Kalau aku scene beratnya nggak sama, dari awal sampai akhir aku berat ya kalau sama mereka. Tapi ya ada scene sedihnya sama Pak Landung malah. Kita nggak ngobrol, jadi sebelum take nggak ngobrol sama sekali. Tapi pas dia jalan menuju aku udah nangis. Entah kenapa ngelihat Pak Landung aja tuh udah kayaknya opung banget gitu, opung yang udah nggak ada. Abis itu kita nggak ngobrol lagi, jadi aneh ya sebenarnya. Cuman datang, duduk, nangis, dia pergi. Udah habis itu seperti biasa lagi. Tapi kalau sama keluarga yang ada satu, sama Tulang, sama Mami, sama Alon, sama Papi, karena aku selalu tertekan dari awal sampai akhir, jadi kalau Mami marah aku udah otomatis tahu cara menanggapi dia gimana ya gitu. Ngelihat dia marah aja emang serem banget sih. Waktu syuting Mami tuh kalau marah seserem itu, mau dijewer kayak diapain kayak ya udah senormalnya anak ngelihat mamanya aja gitu. Jadi nggak ada kayak gimana ya cara aku menanggapi Mami yang marah begini tuh udah nggak ada. Tapi kalau di acting marah kayak beneran ya? Oh beneran banget. Jangan Itu kayaknya coba nggak deh. acting deh. Iya. Kayaknya Galak beneran sih ya memang sama ya. kita. Mukanya galak sih memang. Kalau aku kemarin tuh syuting karena emang kita kan road trip tuh orangnya dia aja gitu ya. Jadi memang, dan kebetulan juga pada lucu-lucu, kita suka ngobrol, hahihi apa segala macam. Jadi kalau ngejawab itu biasanya aku kalau ada scene yang agak sedikit berat, mungkin sekitar 15 menit, 20 menit sebelum take itu aku menjauh memang supaya moodnya nggak yang mood happy atau ya happy lah gitu. Paling trik aku kayak gitu. Oke, terima kasih Mas. Nah, sebelum kita tutup ngobrol-ngobrol diskusi hari ini santai-santai, boleh dong, ini kan kalian bertiga sudah jauh-jauh datang ke sini dari tadi siang, belum ngopi mungkin kan, udah makan siang? Oh iya, udah ditawarin tapi belum datang loh. Kayaknya udah datang tadi aku udah lihat ya. Nah, boleh dong kalian bertiga ajak teman-teman, ajak sobat bisnis untuk nonton film Tulang Belulang Tulang yang akan tayang tanggal 26 September. Silakan. Hai sobat bisnis, jangan lupa nonton film Tulang Belulang Tulang yang akan tayang tanggal 26 September 2024 di bioskop kesayangan kita. kita semua. Thank you. Thank you. Horas.
Horas, itu dia Vlog Bisnis. Terima kasih untuk para cast film Tulang Belulang Tulang. Jangan lupa nonton atau mungkin kita bisa nobar nanti bareng-bareng ya. Insya Allah ada waktunya dan kayaknya nggak ada sih. Maksudnya nggak ada waktunya buat nonton bareng-bareng sama keluarga sendiri masing-masing maksudnya gitu. Ya udah kalau gitu sekali lagi terima kasih untuk Atika, Tasya dan juga Cornel. Sukses selalu filmnya. Dan semoga nanti ada project-project baru lagi dari kalian. Jangan lupa main-main ke Bisnis Indonesia. Ajeng Dinati pamit. Bye-bye. Horas.